Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan nomor induk mahasiswa 1910 417058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Di sini saya akan mempresentasikan analisis lingkungan bisnis pada perusahaan. Setiap perusahaan dapat menggunakan analisis lingkungan untuk mengungkap faktor internal dan eksternal. Ini bisa memiliki dampak menguntungkan atau negatif pada perusahaan mereka. Bisnis dapat mengidentifikasikan peluang dan tantangan dengan menganalisis faktor-faktor seperti ekonomi dan teknologi. Beberapa faktor muncul dalam pikiran ketika menganalisis apa yang membuat bisnis sukses. Ini semua tentang sumber daya, namun lingkungan di mana bisnis beroperasi ada juga memiliki dampak yang signifikan. Apa itu analisis bisnis lingkungan? Analisis lingkungan adalah teknik strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi semua faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Komponen internal mengungkapkan kekuatan dan kekurangan suatu perusahaan, sedangkan komponen eksternal mewakili peluang dan risiko. Ini ada di luar perusahaan. Apa manfaat dari analisis lingkungan? Evaluasi lingkungan membantu organisasi dalam mendeteksi efek potensial. Itu bisa menimbulkan bahaya atau peluang. Ini membantu mereka dalam mengantisipasi perubahan di lingkungan mereka. Menggunakan pemindahan lingkungan memiliki sejumlah keuntungan termasuk yang berikut. Yang pertama, memperbaiki masa depan. Yang kedua, mengenali ancaman dan membiarkannya mengembangkan strategi respon. Yang ketiga, membantu pencapaian tujuan bisnis. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas organisasi. Bagaimana prosedur analisis lingkungan? Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses pemindaian lingkungan. Yang pertama, tentukan dampaknya terhadap lingkungan. Untuk memulai analisis lingkungan, pilih faktor lingkungan untuk dievaluasi. Ini ditentukan oleh industri Anda. Misalnya jika Anda bekerja di fasilitas medis, Anda mungkin ingin memikirkan implikasi hukumannya. Peraturan yang mengatur pengalaman dan keselamatan perawatan kesehatan, misalnya pilih faktor yang berpotensi mempengaruhi cara Anda membuat kesepakatan. Yang kedua, mendapatkan informasi. Kumpulan informasi tentang faktor lingkungan yang Anda pilih setelah Anda memutuskan mana yang akan dievaluasi. Anda dapat mengamati faktor-faktor Anda dan melakukan penelitian di sini. Ada dua jenis informasi untuk dikumpulkan, data lisan dan tertulis. Mendengar adalah bagaimana orang memproses informasi verbal. Sebagai contoh, pertimbangan untuk mendengarkan siaran radio. Mereka memperoleh informasi tertulis dari sumber-sumber seperti surat kabar dan majalah. Menggunakan contoh sebelumnya. Ini akan melibatkan melakukan penelitian online dan di majalah medis. Ini akan membantu Anda dalam menentukan apakah ada perusahaan atau tidak, perubahan atau tidak pada peraturan kesehatan dan keselamatan. Karena ini dapat berdampak pada fasilitas perawatan kesehatan Anda. C. Pertimbangan pesaing Anda. Anda mungkin ingin mengumpulkan informasi tentang pesaing Anda untuk melihat apakah mereka menimbulkan ancaman. Anda dapat melakukan dengan menggunakan teknik yang dikenal sebagai mata-mata. Ini melibatkan pengumpulan informasi dengan cara yang tidak biasa. Dengan menggunakan contoh yang sama, Anda dapat mata-matai fasilitas kesehatan terdekat untuk mengatur aktivitas yang terbaru. D. Periksa strategi Anda. Terakhir, evaluasi strategi Anda saat ini dan yang akan datang dapat menentukan bagaimana perubahan lingkungan di masa depan akan berdampak pada organisasi Anda. Ini membantu Anda dalam menyelesaikan masalah potensial. Faktor-faktor ini bisa juga menjadi penyebabnya, misalnya fasilitas kesehatan mungkin ingin mengembangkan strategi baru. Ini akan jelas menunjukkan bagaimana mereka bertujuan untuk mencapai penurunan klien yang disebabkan oleh cabang dan pesaing mereka. Yang E, alat analisis lingkungan. Pemindaian lingkungan sering digunakan untuk membantu bisnis, digunakan sebelum meluncurkan produk atau layanan baru, misalnya survei, inskap pesaing atau pelanggan.
kondisi ekonomi, kondisi pasar, dan sebagainya. Pestel adalah alat manajemen proyek yang populer untuk melakukan pemindaian lingkungan. Ini mengacu pada faktor-faktor yang bersifat politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Berbagai komponen analisis Pestel tercantum menurut abjad di bawah ini. Yang F itu politik. Isi politik mengacu pada tingkat campur tangan pemerintah ke dalam operasi organisasi. Kekhawatiran utama termasuk pajak, tarif, peraturan, pemilihan umum, dan stabilitas politik. Misalnya, partai politik yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang kenaikan upah minimum. Usaha kecil mungkin akan terpengaruh oleh pemilu. Ketika salah satu kandidat mengusulkan kenaikan upah minimum, hal itu mungkin berdampak pada harga produk atau layanan mereka dan kemampuan mereka untuk mempertahankan karyawan saat ini. Yang G, bisnis di Amerika. Yang G itu ekonomis. Bisnis di Amerika Serikat pertama-tama mempertimbangkan kesehatan ekonomis Amerika secara keseluruhan. Pertumbuhan, lapangan kerja, inflasi, dan suku bunga hanyalah beberapa contoh. Organisasi yang beroperasi di luar Amerika Serikat dan berkonsentrasi pada nilai tukar. Sebuah startup misalnya dapat menilai keadaan ekonomi saat ini untuk menentukan apakah akan mampu bertahan atau tidak. Pendapat dan beban jangka panjang suatu perusahaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Untuk H itu sosial. Pergeseran usia, perubahan demografis, perubahan sikap terhadap keselamatan dan kesehatan, profesi pelanggan, dan peningkatan teknis. Semuanya adalah contoh tentang sosial. 86% anak muda misalnya menggunakan media sosial atau alhasil dari strategi bisnis yang sukses, kaum milenial lebih cenderung menjalankan iklan promosi, terutama di platform media sosial. Yang itu teknologi. Teknologi ini melibatkan penelitian dan pengembangan robotika, otomatis, dan segala jenis kemajuan teknologi lainnya. Teknologi baru disebut sebagai genggam teknologi. Ini memiliki kemampuan untuk serta dramatis mengalami pameran pesaing utama. Misalnya popularitas Facebook merupakan tantangan teknologi bagi MySpace. Itu pernah menjadi jaringan media sosial paling populer di awal tahun 2000-an. Yang J itu lingkungan. Perubahan iklim, cuaca, kualitas udara, dan bencana alam adalah contoh faktor lingkungan. Perubahan lingkungan mengancam beberapa industri lebih dari yang lain. Petani misalnya bisa menonton Weather Channel dan membaca almanak petani karena perawatan pestisida, jadwal irigasi, tanggal tanam, dan aplikasi fungisida semuanya dipengaruhi oleh cuaca. Yang K, hukum. Faktor hukum melibatkan kebijakan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan. Undang-undang keselamatan dan diskriminasi pelanggan juga dapat berdampak pada kapasitas perusahaan untuk beroperasi. Kongres misalnya melakukan DAD Frank pada tahun 2009 setelah resesi hebat, bank-bank dikenakan persyaratan ketat untuk melindungi pelanggan. Teknik analisis lingkungan. Teknik analisis lingkungan dapat digunakan oleh perusahaan dalam berbagai cara. Tetapi beberapa lebih sering, studi Pestel adalah alat yang paling banyak digunakan untuk melakukan analisis bisnis penuh dari bisnis atau bahkan industri. 1. Analisis Pestel. Ini adalah dasarnya adalah pandangan sekilas tentang perilaku perusahaan. Karena kami melihat secara luas beberapa masalah makro yang berdampak signifikan pada kesehatan, bisnis, atau industri tertentu. Studi ini digunakan oleh para manajer dan ahli strategi untuk menentukan di perusahaan. Analisis Pestel mempertimbangkan sejumlah faktor yang berdampak pada lingkungan bisnis. Ini adalah instrumen ekonomi makro yang digunakan untuk memahami lingkungan eksternal dari analisis lingkungan yang lebih besar. Setiap huruf dalam akronim mewakili komponen yang berbeda. Faktor-faktor ini dapat memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada sektor
atau organisasi manapun. Yang kedua, analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Opportunities, Weaknesses, dan Threats. Jika Anda tidak tahu, keempat faktor ini digunakan untuk menentukan posisi perusahaan dalam hal strategi. Keempat elemen ini dibagi menjadi dua kelompok penting bagi kita untuk membicarakannya, sehingga kita dapat melihat bagaimana mereka dapat membantu kita melakukan studi lingkungan. Yang ketiga itu adalah faktor internal. Faktor internal dalam analisis lingkungan jenis ini adalah kekuatan dan kelemahan. Karena faktor dapat dipengaruhi dan bahkan dikendalikan oleh organisasi. Mereka disebut juga sebagai internal jika sebuah perusahaan memiliki nama merek yang kuat. Ini adalah kekuatan karena dimungkinkan oleh pengguna sumber daya organisasi yang efisien. Akibatnya, ini adalah elemen yang dihasilkan secara internal dan menyoroti salah satu penyebab kesuksesan perusahaan. Yang keempat adalah faktor eksternal. Pertimbangan eksternal dalam penilaian lingkungan jenis ini meliputi ancaman dan peluang. Mereka tidak dapat dikendalikan dengan cara apa oleh perusahaan, tidak seperti unsur-unsur yang tercantum di atas. Bahkan keadaan ini sering terjadi dengan sendirinya. Pesaing menjadi perhatian sebagai semua bisnis karena tidak mungkin untuk menghilangkannya sama sekali. Akibatnya eksternal berfungsi dengan cara ini. Sekarang setelah Anda mengetahui bagaimana melakukan analisis SWOT, Anda dapat memasukkan temuan Anda ke dalam studi lingkungan. Kekuatan dapat ditingkatkan, kelemahan dapat dihilangkan dengan memanfaatkan peluang ketika muncul, dan ancaman dapat diminimalkan dengan setiap waspada. Jadi dari kesimpulan analisis lingkungan bisnis yang saya presentasikan ini, pendapat, profitabilitas, dan kesuksesan perusahaan semuanya diperiksa secara mendalam dalam analisis. Analisis lingkungan dapat membantu Anda membuat keputusan terbaik untuk perusahaan Anda jika pemindaian lingkungan yang harus Anda lakukan ditentukan oleh sifat bisnis Anda sendiri. Sekian presentasi mata kuliah analisis lingkungan bisnis dari saya. Sekian, terima kasih dan selamat siang.